Shalom. Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat sekalian, hari ini Minggu kita sudah ada di anak tangga yang ke-8 dari bulan yang pertama, bulan Januari di tahun yang baru 2023. Semoga damai dan sukacita surgawi terus menyertai kita sampai dengan saat ini. Saya lihat dari atas tadi duduk semua muka tegang-tegang. Jadi sapalah di kiri kanan, Bapak Ibu, saudara-saudari belakang dan depan, dan sampaikan Tuhan Yesus mengasihi. Kalau bisa salaman juga. Terima kasih. Jemaat yang Tuhan Yesus kasih, di minggu kedua bulan Januari tahun 2023 ini, oleh Sinode GKI di Tanah Papua, kita diarahkan untuk membaca dari kitab Kejadian, pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-21, sebagaimana yang tadi kita baca secara berbalasan. Dan kita akan diantar dengan sebuah tema yang menjadi perenungan bagi kita di hari ini. Adalah Abraham teladan pembaruan iman. Siapa yang tidak kenal dengan orang yang namanya Abraham? Ini Abraham yang dimaksudkan, ini Abraham yang di Alkitab. Seorang tokoh Alkitab yang awalnya dia bernama Abram. Dia ini sangat terkenal. Sampai-sampai dia juga disebut, bahkan Tuhan sendiri memberikan nama kepadanya, Bapa segala orang percaya. Bicara soal teladan iman, Abram atau Abraham adalah tokoh yang tepat. Karena dalam kisah hidupnya yang dicatat dalam kitab Kejadian dari pasal 12 sampai dengan pasal 25, tokoh Alkitab yang satu ini benar-benar menunjukkan kepercayaannya yang sangat bergantung kepada Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita perhatikan bersama bagian pembacaan kita di hari ini. Bagian pertama dari pembacaan ini pada ayat yang pertama, ayat 1, diawali dengan pernyataan Tuhan kepada Abram melalui suatu penglihatan. Seperti yang tertulis dalam ayat 1. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Dari firman ini yang disampaikan kepada Abram ini, tampak bagi kita bahwa Tuhan benar-benar tahu apa yang sementara dipikirkan oleh Abram. Tuhan tahu apa yang dia takuti. Karena itu takut. Bila secara manusia kita lihat bahwa sebenarnya apa yang harus ditakuti oleh seorang Abram? Dia punya harta benda yang banyak. Semenjak dia keluar dari Ur Kasdim, pada Kejadian pasal 12, kita bisa baca bagaimana Abram diberkati Tuhan dengan segala harta benda yang luar biasa. Dia punya banyak harta benda, bahkan dia baru saja mengalahkan raja-raja di timur. Kita bisa baca di pasal 14. Lalu apa yang sebenarnya ditakuti Abram? Sehingga Tuhan mengatakan hal itu kepadanya pada ayat 1. Dan di sini juga menjadi pelajaran yang penting bagi setiap kita. Bagi Abram tapi juga bagi kita. Bahwa tidak ada yang dapat kita sembunyikan dari Tuhan. Tuhan itu maha mengetahui. Dia tahu segala sesuatu. Abram tidak sampaikan apa yang dia pikirkan, apa yang dia keluhkan, apa yang dia gumuli, tapi Tuhan tahu. Karena itu Tuhan bilang, janganlah takut. Jawaban Abram pada ayat 2 dan ayat 3, menanggapi pernyataan Tuhan pada ayat 1 di atas, menunjukkan bahwa Abram memang sedang ada dalam pergumulan. Karena ia tidak memiliki keturunan. Atau anak yang nantinya akan menjadi ahli waris dari segala yang dia punya, segala yang dia miliki.
Abraham berpikir, dia punya harta yang banyak ini. Kalau dia mati, terus siapa yang nanti jadi ahli waris? Dia tidak punya anak. Di usianya yang sudah ke-75 tahun, ketika dia keluar dari Ur Kasdim, dan ketika Tuhan menyatakan pada pasal 15 ini, Abraham sudah berusia 85 tahun. 10 tahun dari dia keluar dari Ur Kasdim, sampai dengan usia yang ke-85, menjelang 86 tahun, dia belum punya keturunan. Itulah yang menjadi pergumulan Abraham. Bahkan kepada Tuhan dia bilang, keluh kesahnya bahwa dia tidak diberikan keturunan, maka hambanya Eliezer, orang Damsyik, yang akan menjadi ahli waris seluruh kekayaan Abraham atau Abraham ketika ia meninggal nanti. Dia bilang pada Tuhan, karena dia tidak punya keturunan, Eliezer yang akan mewarisi seluruh harta bendanya. Kenapa Abraham menyampaikan demikian? Karena hal itu memang sesuai dengan peraturan yang berlaku pada orang Yahudi pada masa itu. Bahwa bila seseorang tidak memiliki anak, maka seluruh harta yang dimilikinya akan diwariskan kepada hamba atau pembantunya yang telah mengabdi kepadanya. Itu aturan. Makanya Abraham sampaikan itu pada Tuhan. Lalu apa jawab Tuhan kepadanya? Jadi ketika apa yang Abraham sampaikan ini dari sisi manusiawi, ya Abraham sangat benar, karena memang tidak punya keturunan, dan itu aturan. Karena itu dia sampaikan pada Tuhan. Keadaan ini kadang seperti yang kita alami juga. Terkadang kita lebih cepat membuat suatu kesimpulan atas hidup kita, atas apa yang akan terjadi pada hidup kita, berdasarkan pikiran kita sendiri. Sama seperti Abraham yang bilang bahwa nanti Eliezer itu dia yang jadi ahli waris. Namun kita lihat apa respon Tuhan terhadap pernyataan Abraham. Pada ayat 4 dan 5. Tuhan kembali berfirman kepada Abraham bahwa Eliezer tidak akan menjadi ahli waris. Karena yang akan menjadi ahli waris adalah anak kandung dari Abraham sendiri. Bahkan Abraham bukan hanya memiliki anak yang menjadi ahli waris, tetapi dari anak kandungnya tersebut Abraham akan memiliki keturunan yang sangat banyak, seperti bintang di langit. Tuhan Allah bawa dia keluar dan suruh dia hitung bintang di langit. Kalau kau bisa hitung, hitung. Nanti keturunanmu sebanyak dengan itu. Di sini menunjukkan betapa berkuasanya Tuhan itu. Betapa berkuasanya, dahsyat. Semuanya dapat dia lakukan. Dia berjanji karena dia akan melakukannya. Ini menjadi catatan juga bagi kita, bahwa ketika kita benar-benar menaruh percaya, Tuhan tidak hanya memberikan apa yang kita butuhkan, tapi Tuhan akan memberi lebih dari apa yang tidak kita pikirkan. Itu dahsyatnya Tuhan bagi kita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, respon Abraham pada ayat 6. Kita perhatikan ayat 6. Merupakan hal yang penting. Abraham tidak lagi bersoal jawab terhadap apa yang disampaikan Tuhan kepadanya. Ketika Tuhan bilang dia hitung bintang, dia tidak tanya, benarkah? Iyokah? Tidak. Dia tidak lagi bersoal jawab dengan itu. Tetapi pada ayat 6 dikatakan, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Sikap atau respon Abraham ini, kemudian di ayat 6 dikatakan juga bahwa maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Pada bagian ini, untuk pertama kalinya iman dan kebenaran itu disebutkan secara bersama-sama. Di dalam perjanjian lama, Bapak Ibu Saudara, iman memiliki dua pengertian atau dua makna. Yaitu yang pertama, iman itu percaya atau bergantung pada apa yang dipercayai. Itu iman. Maknanya yang kedua adalah iman itu taat dan setia. Jadi percaya atau berarti bertekun dan setia dalam mempercayai dan yakin dengan menyatakan kesetiaan
yang bersifat ketaatan. Itu iman, pemahaman iman dalam perjanjian lama. Inilah iman yang dimiliki oleh seorang Abraham. Makanya pada bagian itu dikatakan pada ayat 6, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Kepercayaan Abraham kepada Tuhan itu terjadi dalam dua makna ini. Yang pertama, dia bergantung. Dan yang kedua, dia taat dan setia. Hatinya benar-benar terarah kepada Allah dalam kepercayaan, ketaatan, dan juga penyerahan diri yang tetap. Dalam sikap Abraham yang percaya dan taat sebagaimana penjelasan di atas, maka Allah melihat sikap hati Abraham yang penuh beriman dan benar-benar percaya. Bahkan Allah memperhitungkan hal itu sebagai suatu kebenaran. Istilah kebenaran berarti mempunyai hubungan yang benar dengan Allah dan juga dengan kehendak Allah. Dari sikap ini, Allah mengadakan perjanjian dengan Abraham. Dengan ini Abraham menerima Allah sebagai perisai. Dan upahnya adalah keturunan yang banyak, janji pada suatu negeri, dan juga penyertaan Tuhan atas kehidupan Abraham. Hal ini menunjukkan bahwa hanya Tuhan saja yang dapat membenarkan kita, manusia, berdasarkan iman percaya kita kepadanya. Artinya kita tidak bisa katakan bahwa kita percaya, tetapi apakah itu benar di hadapan Tuhan? Hanya Tuhan saja yang dapat membenarkan iman seseorang, karena Tuhan itu Maha Tahu. Kita tidak bisa mendustai Dia. Kita tidak bisa membohonginya dengan kepercayaan kita yang tidak benar. Sekali lagi, tidak ada yang dapat disembunyikan dari Tuhan yang Maha Tahu. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian kedua dalam bagian yang kita baca di pagi hari ini. Dalam perjanjian Allah dengan Abraham ini juga ada janji juga tentang memiliki suatu negeri, yang dalam bagian ini sebenarnya adalah tanah Kanaan, sebagaimana janji Tuhan, yang akan menjadi milik Abraham, ayat 7. Ketika Abraham mendengar apa yang Tuhan sampaikan kepadanya pada ayat 7 itu, ia pun bertanya. Yang menarik adalah, pertanyaan Abraham kali ini bukan lagi untuk mempersoalkan soal percaya dan tidak percaya. Tetapi pertanyaan ini lebih kepada keyakinan Abraham bahwa janji Tuhan ini pasti terjadi. Hanya bagaimana caranya terjadi. Karena itu Abraham bertanya. Pada ayat 7 kita, ayat 8. Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memiliki? Tuhan tidak menjawab pertanyaan Abraham. Tetapi Abraham diminta atau disuruhnya untuk mempersiapkan beberapa binatang yang akan menjadi tanda perjanjian, sebagaimana lazimnya orang-orang Yahudi pada masa itu. Ketika hendak mengikat sebuah perjanjian, yaitu mengambil hewan yang sudah dibunuh, dibelah menjadi dua. Lalu belahan-belahan itu diletakkan saling berhadapan di atas sebuah mezbah dalam dua deret. Kita bisa baca pada ayat 10. Setelah itu kedua pihak akan mengadakan perjanjian dengan cara berjalan di antara dua deret belahan hewan itu. Hal itu untuk melambangkan bahwa apabila mereka tidak setia kepada perjanjian itu, maka mereka akan binasa seperti hewan tersebut. Ini kalau janji antara manusia dan manusia. Jadi ada binatang yang ditaruh, dipotong, dibagi dua, ditaruh berhadapan di atas sebuah mezbah. Lalu orang yang berjanji itu akan jalan di antara deretan daging itu dengan membuat sebuah perjanjian. Jadi kalau ada yang langgar, dia akan mati seperti hewan itu atau binatang. Hal ini hendak menyampaikan bahwa Tuhan benar-benar bertindak sebagai yang berjanji untuk mengikat sebuah perjanjian kepada Abraham dengan tata cara dan kebiasaan yang terjadi di Israel pada masa itu. Tapi semua akan terjadi sesuai dengan cara Tuhan. Jadi Tuhan tetap menggunakan kebiasaan
orang-orang pada masa itu kepada Abraham untuk mengikat janjinya kepada Abraham. Pada ayat 12 sampai ayat 16, Tuhan telah memberi gambaran bagi Abraham tentang apa yang akan terjadi kepada keturunannya nanti. Ini yang tadi saya bilang, Tuhan terlalu luar biasa. Keturunannya akan mengalami suatu penderitaan di negeri yang bukan milik mereka selama 400 tahun. Kisah ini tentang penindasan bangsa Israel di Mesir. Kita bisa baca dimulai dari Keluaran pasal 1. Pada bagian ini tampak dengan jelas bahwa Tuhan benar-benar mengasihi umatnya atau keturunan Abraham yang dijanjikan, yaitu bahwa bangsa yang memperbudak mereka atau bangsa Mesir itu akan dihukum dan mereka akan keluar dengan harta benda yang banyak, ayat 14, dan akan kembali ke negeri yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham, negeri di mana Tuhan berjanji dengan Abraham saat itu, yaitu Kanaan. Pada bagian ini Tuhan memperlihatkan kuasa kasih-Nya yang luar biasa, bukan hanya kepada Abraham, tetapi juga kepada keturunannya, dan sampai dengan saat ini kepada kita semua sebagai orang-orang percaya. Tuhan lalu menyungguhkan perjanjian dengan Abraham pada ayat 17 dan ayat 21 sampai dengan 21. Apa yang terjadi pada ayat 17 ini tidaklah sama seperti perjanjian antara manusia dengan manusia, di mana kedua belah pihak yang berjanji akan berjalan melewati potongan-potongan daging itu. Tetapi yang kita lihat dan kita baca dalam ayat 17, hanya perapian berasap beserta dengan suluh atau obor yang berapi melewati potongan-potongan daging yang disiapkan Abraham. Perapian yang berasap itu melambangkan kehadiran Allah. Tuhan datang kepada Abraham lewat perapian yang berasap. Dalam peristiwa ini, hanya Allah saja yang lewat di antara potongan daging itu. Abraham tidak. Abraham hanya diam dan melihat. Hanya Allah yang melewati potongan-potongan daging itu dengan tanda perapian yang berasap dan suluh yang berapi. Mengapa demikian? Karena Allah sendiri yang berjanji, dan Dia sendiri yang akan menepati janjinya itu kepada Abraham. Sementara Abraham posisinya hanya perlu menerima dengan iman yang taat janji yang telah disampaikan Allah. Ketika mengikat perjanjian ini dengan tanda perapian yang berasap itu, artinya bahwa hanya Tuhan yang berjanji dan Dia pasti akan menepati janji. Tuhan tidak perlu seperti kebiasaan orang Israel, yaitu kedua belah pihak harus melewati potongan-potongan daging. Tapi hanya Tuhan sendiri yang melewati, karena hanya Dia yang berjanji. Abraham hanya menerima janji, menerima, percaya, taat, dan setia. Itu tugas Abraham. Dan Tuhan tidak mungkin mengingkari janji. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan Yesus kasih, apa pelajaran yang kita bisa terima atau kita mendengarnya dari pembacaan kita di hari ini? Dari penjelasan teks di atas dan untuk menjawab tema kita di hari ini, yaitu Abraham teladan pembaruan iman, maka hal yang pertama yang harus menjadi pelajaran bagi kita harus yang harus diteladani dari sebuah orang yang namanya Abraham adalah iman dan ketaatannya untuk bertekun, taat, setia, dan mengalami janji Tuhan. Artinya bahwa untuk mengalami janji Tuhan, setiap kita tidak hanya dituntut memiliki iman saja, tetapi harus disertai dengan sikap ketaatan dan kesetiaan yang sungguh-sungguh. Karena banyak dalam pengalaman hidup kita, mulut mengucapkan saya percaya, tetapi belum tentu hati. Benar ya? Kita bilang kita percaya,
Tapi apakah benar-benar kita percaya dengan hati kita? Kita ingat tadi ayat 6. Hanya Tuhan yang membenarkan orang percaya. Sebab terkadang ketika kita mengalami suatu situasi yang menekan kita dari segala arah, maka ketaatan kita, kesetiaan kita terhadap Tuhan bisa saja menjadi pudar. Karena kita ditekan dengan persoalan. Sama seperti Abraham. Dia bergumul untuk sebuah keturunan. Dia bergumul untuk punya keturunan. Tuhan tahu itu. Karena itu Tuhan bilang jangan takut. Ketika kita bergumul juga untuk satu masalah, Bapak Ibu Jemaat, kita harus sadar bahwa Tuhan tahu itu. Karena itu Tuhan juga bilang kepada kita, jangan takut. Tuhan tidak hanya bilang jangan takut, tapi dia bilang pada Abraham, akulah perisai. Perisai itu berarti perlindungan. Perisai itu berfungsi untuk melindungi. Karena itu Tuhan akan berdiri sebagai perisai di hadapan kita. Catatannya, jangan takut, percaya. Hal yang kedua, dari pelajaran dan pengalaman tokoh Alkitab yang kita kenal dengan nama Abraham, kita diajak untuk melakukan pembaruan iman kita terhadap Tuhan. Bila selama ini kita hanya percaya tanpa disertai dengan ketaatan dan kesetiaan, maka marilah di awal tahun yang baru ini, kita membarui seluruh sikap iman kita kepada Tuhan yang harus disertai dengan ketaatan dan kesetiaan. Sama seperti Abraham yang benar-benar menunjukkan iman yang disertai ketaatan dan kesetiaan. Sehingga hari ini Abraham itu telah berada di sorga. Tapi Ibu Jemaat bilang, Bapak Penatua tahu dari mana? Kita bisa baca di Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31 yang bercerita tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ketika kedua-duanya meninggal, Lazarus itu dibawa lalu ditempatkan di pangkuan Abraham. Itu pertanda bagi kita bahwa Abraham ada di mana? Dia ada di sana. Dia sudah menikmati seluruh kepercayaan dan iman yang taat dan setia. Jemaat yang Tuhan Yesus kasih. Bila kita benar-benar mau meneladani Abraham dan membaharui sikap iman kita, maka percayalah kita pun akan bersama-sama Abraham di kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan itu. Amin. You have been so good, with every breath that I am able.